Yo, cerita ini tentang Agus, kisah jadi viral. Donasi miliaran rupiah tapi jalan jadi fatal. Dari podcast, YouTube, sampai layar media, netizen panas kisah ini bak sinetron dunia. Agus memohon di podcast penuh air mata. Aku mohon bantu aku biar mataku sembuh juga. Warganet tergerak, sumbangan terus mengalir. Tapi cerita berubah, uang itu pun menghilir. 45 miliar, angka yang bukan kecil. Harapan jadi sirna, janji pun jadi tipis. Dugaan menyeruak, uang untuk keluarga bukan pengobatan, malah jadi drama bangsa. Warganet marah, komen penuh amarah. Agus harus bertanggung jawab, jangan jadi salah arah. Semua menuntut uang itu dikembalikan. Kepercayaan hancur, donasi jadi permainan. Agus sedih banget, netizen murka banget. Uang donasi hilang, kisah ini jadi berat. Keadilan diminta, kebenaran disuarakan. Agus jawab dong, jangan diam dan menghilang. Air keras dilempar, katanya untuk balasan. Tapi siapa yang salah, masih banyak tanda tanya. Agus jadi korban tapi kasus belum selesai. Warganet makin panas, emosi pun memuncak. Ini soal amanah, bukan cuma uang saja. Komentar membanjir, semua ingin fakta nyata. Pratiwi Novi pun terseret di drama ini. Podcast jadi saksi, tapi siapa yang rugi? Agus bilang dia niat buat sembuh, tapi dugaan uang dipakai malah bikin lusuh. Kepercayaan publik kini sudah pudar, dari korban jadi tersangka. Cerita makin getir. Agus sedih banget, netizen murka banget. Uang donasi hilang, kisah ini jadi berat. Keadilan diminta, kebenaran disuarakan. Agus jawab dong, jangan diam dan menghilang. Moral cerita ini soal kepercayaan. Jangan main-main dengan donasi dan harapan. Warganet berhak tahu siapa yang benar salah, karena ini soal hati bukan drama buat gelak. Agus mungkin salah atau mungkin dia korban, tapi uang donasi jangan pernah disalahgunakan. Hukum harus bicara biar semuanya terang, agar kisah ini tak jadi noda yang membekas panjang. Agus sedih banget tapi ini tanggung jawab. Kepercayaan itu mahal, jangan pernah coba lengah. Warganet menunggu keadilan dipertanyakan. Semoga kasus ini jadi pelajaran buat semua orang. Aku sedih banget, netizen murka banget. Uang donasi hilang, kisah ini jadi berat. Keadilan diminta, kebenaran disuarakan. Agus jawab dong, jangan diam dan menghilang. Malam gelap disergai, suasana meriah. Hertalina bernyanyi, senyum penuh bahagia. Keluarga berkumpul, suara musik menggema. Tapi di balik tawa, malapetaka mengintai. Agus datang, amarah di matanya, pisau di tangan. Dendam membara, 5 tusukan menghantam. Dulunya runtuh, di depan layar live nyawa pun terenggut. Tangan berdarah, tangis menggelegar. Kejadian terekam, hati jadi gusar. Facebook live jadi saksi bisu. Tragedi ini nyata bukan ilusi semu. Oh sergai menangis, hati pun hancur. Di tengah musik riang datang ancaman maut. Pisau jadi saksi, cinta berubah murka. Tragedi di malam live, dunia penuh luka. Lari dan sembunyi Agus ke rumah kerabat. Namun hukum tak lengah, ia pun tersergap. Pisau pembunuh itu alat yang biasa, kini jadi bukti mengunci cerita. Hertalina wanita kuat penuh cinta, namun di tangan pasangannya kehilangan nyawa. Apa yang memicu amarah begitu dalam? Pertanyaan menggantung, jawaban pun kelam. Kita hidup di dunia cinta dan benci beriringan, tapi tak pernah adil, kekerasan jadi pilihan. Pelajaran bagi semua, hargai nyawa. Jangan biarkan emosi jadi bencana. Oh sergai menangis, hati pun hancur. Di tengah musik riang datang ancaman maut. Pisau jadi saksi, cinta berubah murka. Tragedi di malam live.
dunia penuh luka, dunia penuh luka, dunia penuh luka, dunia penuh luka. Pertalina telah pergi, suara terdiam di tengah malam dingin, hati tetap kelam. Mari kita ingat, tragedi ini pahit, semoga keadilan tegak, dunia lebih baik. Pertalina telah pergi, suara terdiam di tengah malam dingin, hati tetap kelam. Mari kita ingat, tragedi ini pahit, semoga keadilan tegak, dunia lebih baik. Malam mencekam, peluru terbang, bukan di medan perang, tapi di jalan Semarang. Gama, remaja muda penuh harapan, tewas di tangan yang seharusnya lindungi warga negara. Katanya pembelaan diri, tapi fakta menusuk hati. Siswa SMK hidupnya kini mati. Tawuran jadi alasan, senjata jadi jawaban, tapi keadilan hilang di jalanan. Luka ini bukan cuma soal gama, ada tangis keluarga, ada luka bangsa. Satgas narkoba harusnya jadi penjaga, tapi kini siapa yang bisa percaya? Kombes Irwan di podium beri pengakuan, anak buah saya salah, tak profesional dalam tindakan. Permintaan maaf melayang di udara, tapi nyawa yang hilang takkan kembali selamanya. Evaluasi siap, konsekuensi diterima, tapi apakah itu cukup buat keluarga Gama? Hukum harus bicara tanpa pandang pangkat, karena keadilan bukan sekadar formalitas lapar. Maka ini bukan cuma soal Gama, ada tangis keluarga, ada luka bangsa. Satgas narkoba harusnya jadi penjaga, tapi kini siapa yang bisa percaya? Gama bukan cuma angka di statistik, dia anak bangsa, korban realitas tragis. Yang salah harus bayar, bukan cuma kata. Demi masa depan, jangan ada lagi luka. Kita berdoa untuk Gama, harapannya jadi cahaya. Semoga kebenaran muncul tanpa dera sandiwara. Kapolres bertanggung jawab, itu langkah pertama, tapi kita butuh sistem yang tak lagi lupakan manusia. Luka ini bukan cuma soal Gama, ada tangis keluarga, ada luka bangsa. Satgas narkoba harusnya jadi penjaga, tapi kini siapa yang bisa percaya? Luka ini bukan cuma soal Gama, ada tangis keluarga, ada luka bangsa. Satgas narkoba harusnya jadi penjaga, tapi kini siapa yang bisa percaya? Kombes Irwan di podium beri pengakuan, anak buah saya salah, tak profesional dalam tindakan. Permintaan maaf melayang di udara, tapi nyawa yang hilang takkan kembali selamanya. Evaluasi siap, konsekuensi diterima, tapi apakah itu cukup buat keluarga Gama? Hukum harus bicara tanpa pandang pangkat, karena keadilan bukan sekadar formalitas lapar. Luka ini bukan cuma soal Gama, ada tangis keluarga, ada luka bangsa. Satgas narkoba harusnya jadi penjaga, tapi kini siapa yang bisa percaya? Gaya lebih statistik, dia anak bangsa, korban realitas tragis. Yang salah harus bayar, bukan cuma kata. Demi masa depan, jangan ada lagi luka. Kita berdoa, harapannya jadi cahaya. Semoga kebenaran muncul tanpa ada tirai sandiwara. Madurakan cerita yang mengatakan jalan raya, sorotan mata, pemotor matik melaju, jaket hitam gelap drama, helm di kepala, boncengan wanita menuju perlintasan palang mulai tertutup tanda. Petugas di sisi, kamera di tangan, mengabadikan momen, niatnya tak sembarang, tapi roda terus berputar melawan batas garis. Detik-detik maut di depan, nyawa bisa terkikis. Satu langkah nekat, siapa mau jawab? Ketika gerbong datang, nyawa jadi taruhan, sebab hidup di persimpangan. Aturan dilanggar, palang tak tertutup, tapi maut tetap mengejar. Yo, di balik palang ada cerita terang, pemotor melawan waktu, keputusan
keputusan bimbang, berhenti atau maju, salah langkah jadi perang. Nyawa di atas roda, siapa bisa menang? Motor mendadak diberhentikan, petugas pun mendekat. Kenapa langgar aturan? Apa kau tak ingat? Pemotor naik darah, kata kasar melesat, ego menguasai, lupa bahaya dekat. Gerbong kereta lewat, angin kencang terasa, hanya selangkah lagi semuanya bisa binasa. Petugas berkata, ini soal tanggung jawab, nyawa bukan mainan, harus lebih paham sebab. Adu mulut memanas di depan publik jalan, tapi pesan petugas itu lebih dari sekadar ancaman. Setiap roda berputar, ada resiko yang terukur, nyawa tak bisa diulang. Ini hidup bukan sekadar furor. Ini hidup bukan sekadar furor. Di balik pelanggaran bukan sekadar hiburan, aturan dibuat bukan untuk membatasi jalan. Hargai nyawa, sadari resiko di setiap langkah. Di balik palang selalu ada cerita yang menggetarkan jiwa. Di balik palang cerita terang, pemotor melawan waktu, keputusan bimbang, berhenti atau maju, salah langkah jadi perang. Nyawa di atas roda, siapa bisa menang? Balik palang, ada cerita terang. Di balik palang ada cerita terang, pemotor melawan waktu, keputusan bimbang, berhenti atau maju, salah langkah jadi perang. Nyawa di atas roda, siapa bisa menang? Motor mendadak diberhentikan, petugas pun mendekat. Kenapa langgar aturan? Apa kau tak ingat? Pemotor naik darah, kata kasar melesat, ego menguasai, lupa bahaya dekat. Gerbong kereta lewat, angin kencang terasa, hanya selangkah lagi semuanya bisa binasa. Petugas berkata, ini soal tanggung jawab, nyawa bukan mainan, harus lebih paham sebab. Adu mulut memanas di depan publik jalan, tapi pesan petugas itu lebih dari sekadar ancaman. Setiap roda berputar, ada resiko yang terukur, nyawa tak bisa diulang. Ini hidup bukan sekadar furor. Kisah ini jadi pelajaran, bukan sekadar hiburan. Aturan dibuat bukan untuk membatasi jalan. Hargai nyawa, sadari resiko di setiap langkah. Di balik palang selalu ada cerita yang menggetarkan jiwa. Ini cerita dari jalanan. Semarang jadi saksi tragedi mengerikan. Doa untuk korban, semoga tenang di sana. Mari dengarkan, biar jadi pelajaran bersama. Jimbat hitam supir puas November, di sudut ngalian insiden jadi berita besar. Driver ojol jalankan tugas mulia, namun nasib buruk datang tanpa tanda. Motor-motor sabar di ujung jalur, mencari celah aman, harap situasi makmur. Tiba-tiba mobil hitam datang liar, laju kencang tak peduli, jadikan maut benar. Layar CCTV jadi saksi bisu, mobil itu melintas, nyawa direnggut. Driver ojol terbaring, darah membeku, keluarga di rumah tangis mereka tertuju. Roda hitam melaju tanpa arah, nyawa melayang, masa depan berubah. Tragedi ini bukan hanya kecelakaan, anak di bawah umur bawa beban kesalahan. Siapa yang izinkan, siapa yang salah? Hukum bicara tapi hati tetap resah. Orang tua bertanggung jawab, jangan lari, nyawa tak kembali, penyesalan abadi. Publik bicara, suara jadi gemuruh. Di bawah umur, orang tua harus menanggung. Bukan soal umur tapi soal kesadaran. Hidup di jalanan, ada aturan yang berjalan. Sang pelaku mungkin tak tahu bahaya, namun siapa biarkan dia pegang kendaraan. Ini bukan mainan, ini soal nyawa. Sekali salah tanggung jawab tak hilang begitu saja. Driver ojol hanyalah korban tugas, hidup di jalan demi keluarga terbalas. Namun kini yang tersisa hanya luka, nama baiknya abadi, jasa tak terlupa. Keadilan harus jalan meski berat untuk korban, untuk yang kini penat. Hukum tak hanya bicara soal usia, tapi siapa biarkan anak langgar norma. Roda hitam melaju tanpa arah, nyawa melayang, masa depan berubah. Tragedi ini bukan hanya kecelakaan, anak di bawah umur bawa beban kesalahan. Siapa yang izinkan, siapa yang salah? Hukum bicara
cerita tapi hati tetap resah. Orang tua bertanggung jawab, jangan lari, nyawa tak kembali, penyesalan abadi. Ngalian menangis, cerita ini jadi pelajaran, hati-hati di jalan, jangan abaikan aturan untuk korban. Doa dari kami semua, semoga damai di sana, dunia tak lupa. Yo kisah Malik habis para dengar, dia berjaga diri, duduk pasang badan, klarifikasi masuk, tapi nggak ada jalannya, publik murka, pukulan pun mendarat tegas. Di kursi duduk, mulut mulai bicara, mohon maaf semua, ini cuma salah langkah. Katanya nggak sengaja, gak ada niat curi, tapi faktanya HP udah di tangan, bro nggak kabur lagi. Lidah dipelintir, alasan berlapis, manusia kan tempatnya salah, gak ada yang habis. Nada santai bijak, tapi kurang ajar, warga depan muka jelas makin panas membakar. Klarifikasi, tapi kok gak tulus, nada bijak malah bikin orang geram terus. Manusia kilaf, tapi ini beda cerita, bukan nabi boy, ya tetap salah langkah. Bukan nabi boy, katanya santai, tapi maling HP tetaplah salah nyata. Publik marah, tangan terkepal, pipi kiri kena pelajaran moral. Viral di gram, orang makin nyebar, komentar netizen, ini maling kok pintar. Jaket biru lecek, muka penuh tanda, pukulan warga bikin drama makin nyata. Hidup ini keras, tapi jangan nyolong, cari alasan bijak, malah bikin orang dongkol. Klarifikasi itu minta maaf yang benar, bukan khutbah palsu yang bikin makin gejolak. Bro, salah itu wajar, tapi belajar juga, jangan pakai hilaf buat tutupi dosa. Hormat itu didapat, bukan dari dusta, jangan salah langkah kalau nggak mau luka. Bukan nabi boy, katanya santai, tapi maling HP tetaplah salah nyata. Publik marah, tangan terkepal, pipi kiri kena pelajaran moral. Yo, buat pelajaran, jangan ngelakuin curang. Sekali salah langkah hidup bisa jadi suram. Kalau salah jujur minta maaf sepenuh hati, bukan bijak nyeleneh bikin orang makin benci. Yo, mulai cerita dari Lombok di RKB, nama Agus Buntung kini jadi sorotan TV. Katanya cuma isu pelecehan gak terjadi, tapi faktanya beda, korban muncul lagi. Teras, Udayana jadi saksi kelam. Mahasiswi datang katanya cuma silam. Dia bilang fitnah, semua jadi alibi, tapi kebenaran terungkap. Doa les korban ngeri, janji manis di mulut, akting kayak pahlawan, padahal dalam gelap dia bikin ketakutan. Kebenaran gak bisa ditutup selamanya, akhirnya terkuak, itu karma beneran ada. Agus Buntung main api di gelap malam, pikir aman tapi akhirnya kena palang. Korban bersuara teriak tanpa rasa takut, akhir cerita keadilan bakal ikut. Awalnya satu, cerita belum dipercaya, mahasiswi itu berani buka semua fakta. Ternyata gak cuma dia yang jadi sasaran, ada dua les yang lain terperangkap dalam bayangan. Dia bilang gue gak salah, itu semua fitnah, tapi bukti berkata lain, semua jadi nyata. Kamera gak bohong, saksi banyak yang bicara, nama Agus jadi tanda bahaya di peta. Di balik wajah polos ada niat busuk tersimpan, Polda NTB turun tangan, kasus pun dipandang. Hukum harus tegas, jangan ada kompromi, agar yang lain tahu ini gak bisa diulangi.
Agus Buntung main api di gelap malam, pikir aman tapi akhirnya kena palang. Korban bersuara teriak tanpa rasa takut, akhir cerita keadilan bakal. Agus Buntung main jadi satu, kuatkan gerakan. Para korban bangkit hapus semua beban. Lombok jadi saksi keadilan harus nyata. Gak ada lagi ruang buat predator berencana. Kum datang mengejar kebenaran, gak pudar. Agus dinyatakan tersangka, itu akhirnya benar. Buat para korban ini perjuangan besar. Suara kalian kini menggema jadi dasar. Agus Buntung kini jadi pelajaran. Hidup di balik kebohongan gak bakal bertahan. Keadilan itu nyata, suara korban gak sia-sia. Di Lombok sana perubahan mulai terasa. Yo, dengar berita satu persatu kejadian terjadi di depan publik. Kata-kata dilontar tanpa kendali. Gus Miftah tokoh besar jadi sorotan di layar. Videonya viral, publik mulai besar. Ngomong soal pedagang ST yang sederhana. Tindakan kasar bikin publik jadi marah. Canda katanya, tapi siapa yang tertawa? Harga diri orang kecil di depan masa tercipta luka. Kata-kata pantas di acara besar, bukan sekadar guyonan, ini soal sadar. Sebagai tokoh agama panutan umat, harusnya jadi teladan bukan malah melumat. Oh bos, apa yang terjadi? Canda berubah jadi kontroversi. Permintaan maaf kini sudah tersaji, tapi luka di hati sulit untuk pergi. Netizen ramai, suara kritik membanjiri, menuntut maaf, minta nurani kau hampiri. Hati pedagang itu kecil tapi punya makna. Jangan jadikan candaan alat untuk menghina. Posisimu besar, semua orang melihat. Setiap langkah dan kata efeknya lekat. Kamu bilang sering bercanda tanpa batas, tapi bercanda tak berarti melukai. Bebas, ini pelajaran Gus, jangan hanya bicara. Renungkan posisi dan tanggung jawab yang ada. Canda itu seni, bukan untuk merendahkan. Kearifan tokoh agama itu yang diharapkan. Oh bos, apa yang terjadi? Canda berubah jadi kontroversi. Permintaan maaf kini sudah tersaji, tapi luka di hati sulit untuk pergi. Orang punya kesalahan, kita manusia, tapi jadikan ini momen untuk refleksi nyata. Hati yang terluka butuh waktu untuk sembuh. Peranmu sebagai teladan jangan sampai rapuh. Semoga ini jadi langkah untuk bangkit lagi, menyebar hikmah inspirasi bukan hanya janji. Gus Miftah, pelajaran ini buat sembuh. Tokoh agama sejati harus jaga nama. Yo, netizen ramai, suara kritik membanjiri, menuntut maaf, minta nurani kau hampiri. Hati pedagang itu kecil tapi punya makna. Jangan jadikan candaan alat untuk menghina. Posisimu besar, semua orang melihat. Setiap langkah dan kata efeknya lekat. Kamu bilang sering bercanda tanpa batas. Kamu bilang sering bercanda tanpa batas, tapi bercanda tak berarti melukai. Bebas, ini pelajaran Gus, jangan hanya bicara. Renungkan posisi dan tanggung jawab yang ada. Canda itu seni, bukan untuk merendahkan. Kearifan tokoh agama itu yang diharapkan. Setiap orang punya kesalahan, kita manusia, tapi jadikan ini momen untuk refleksi nyata. Hati yang terluka butuh waktu untuk sembuh. Peranmu sebagai teladan jangan sampai rapuh. Semoga ini jadi langkah untuk bangkit lagi, menyebar hikmah, inspirasi, bukan hanya janji. Gus Miftah, pelajaran ini buat sembuh. Tokoh agama sejati harus jaga nama. Tokoh agama sejati harus jaga nama.